Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menentukan diameter pipa PEX pada penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan alat-alat saniter. Nih contohnya ada wastafel ya. Nah, pipa PEX ini di Indonesia itu diameternya 3 varian ya. Ini materialnya ya, 3 varian. Varian yang pertama diameter 16 mili. Terus diameter 20 mili ya, lebih besar. Terus ada yang lebih besar lagi, diameternya 1 inch. Nah, tentu teman-teman akan bertanya ya, untuk melayani alat saniter misalnya wastafel ya, seperti ini ya, wastafel. Nah, ini kan ada pipa PEX ya yang warna merah ya. Nah, yang merah maupun yang dingin ya, artinya yang warna merah maupun warna dingin ini fungsinya untuk air bersih, untuk air panas. Itu debit ya, alat saniternya itu sama ya. Tinggal nanti diaturkan ya sesuai standar, yaitu di temperatur campuran untuk yang panas dan dingin. Oke, kita akan masuk ya di contoh ya. Kita contoh menentukan kebutuhan pipa PEX ya. Pipa PEX pada video yang kemarin ya, ini kita lihat, kita contohkan ada wastafel ya. Wastafel ini punya debit ya 0,1 liter per detik. Terus beban unitnya 1 di sini ya teman-teman ya, 1. Nah, kita harus memutuskan dulu ya jenis material pipa yang akan kita gunakan. Pipa PPR kah ini ya, pipa PPR ini atau pipa PEX ini ya. Tapi pada video kali ini kita akan menggunakan material pipa PEX. Oh ya teman-teman, jadi data kebutuhan alat saniter ini mintakan sama pabrik alat saniternya masing-masing ya, sesuai dengan merek. Kalau ini sesuai dengan standar ya, tanpa menyebutkan merek alat saniter. Tapi lebih baiknya ya, mintakan data teknis pada alat saniter yang teman-teman pakai ya, yang teman-teman pakai sesuai dengan mereknya. Barangkali ada perubahan ya, ada perubahan angka. Kalau ini adalah standar ya, standarnya adalah sumbernya ini DIN ya, standarnya Jerman ya, atau EN, Eropa Norm. Nah, setelah kita menentukan diameter pipanya ya, menentukan jenis material pipanya, ya sudah, kita juga akan mintakan ya ada tabel ya, tabel untuk menentukan diameter pipa. Kalau kita lihat ya teman-teman, ini kita contoh satu alat saniter ya. Ini ada alat saniter wastafel ya di sini. Ini ada wastafel. Nah, ini wastafel ya, punya debit 0,1 liter per detik ya. Terus beban unitnya 1. Artinya pipa ya, diameter berapapun nantinya ya, harus mampu melayani beban unit 1 itu. Oke, kita ambil ya, kita ambil data pipa PEX ya, ini beban dan diameter pipa PEX. Kalau kita lihat tadi beban unit ya, BW. Ini beban unit, atau dalam istilah apa SNI-nya itu ya, ada beban unit alat plumbing, ada unit beban alat plumbing ya. Ini 1 teman-teman ya, kita lihat ya. Karena pipa PEX ini 16 mili ya tadi diameter luarnya. Terus kita lihat berdasarkan standarnya ya. Ini kita lihat jumlah beban ya, karena kita contohkan hanya satu alat saniter yaitu wastafel. Itu tadi BW-nya 1 ya. Beban unitnya 1. Kita lihat ya. Ini ya. Beban unitnya 1. Mudah-mudahan fokus ya kameranya. Nih 1 ya. Beban unit 1. Terus ini ya di tabel yang PEX ya, kita lihat nih beban unitnya juga 1 ya. Kita tarik ke bawah, diameternya ya 12 mili ya teman-teman ya. Maksimum panjangnya bisa sampai 13 meter berdasarkan standar ini ya, standar DIN ya. Nah teman-teman ya, sudah kita ketahui ya, kita ulangi ya, sudah kita ketahui dengan melayani alat saniter wastafel beban unitnya 1,
itu kalau menggunakan pipa PEX ya, itu diameternya 12 mili. Oke, terus maksimum panjangnya bisa 13 meter ya berdasarkan standar ini. Nah, apa yang terjadi ya teman-teman kalau diameter pipa kita ya yang ini 12 mili ini, makanya warnanya beda ya di tabel ini. 12 mm ini tidak ada di pasar Indonesia. Di pasar Indonesia dimulai dengan ukuran 16 mili. Nah, mau nggak mau ya teman-teman, kita menaikkan diameternya satu step jadi 16 mili. 16 mili ini diameter luar ya, sama dengan 12 mili juga diameter luar. Berdasarkan standar ya, pipa PEX itu kalau hanya melayani alat saniter yang namanya ini ya wastafel, itu diameter pipa yang disiapkan berdasarkan standar itu hanya diameter 12 mili. Itu pun diameter luar. Maka dari itu ya teman-teman ya, dalam penentuan diameter pipa itu makin besar makin bagus, belum tentu ya. Jadi harus dilihat ya, harus dilihat material yang digunakan, terus pokoknya kita lihat standar ya. Jadi jangan membesarkan diameter tanpa punya standar, itu masalah ya. Jadi nanti malah boros. Ngapain sebesar-besarnya kalau bisa dimaksimalkan di diameter sesuai dengan yang direkomendasikan oleh jenis material pipa ya. Nah, ini saya akan lanjutkan ya, 12 mili nggak ada di pasar Indonesia ya. Terpaksa kita menggunakan 16 mili. Nah, sebelum kita menaikkan diameter pipa ya dari 12 mili ini ke 16 mili ini, ada dua faktor ya yang mempengaruhi. Yang pertama itu kecepatan aliran. Kecepatan aliran pada instalasi air bersih ini ya tidak boleh kurang dari 0,5 meter per detik ya. Itu syarat untuk merubah diameter pipa ya. Atau tidak boleh kecepatan alirannya melewati 3 meter per detik berdasarkan standar ya. Itu baru bisa kita menaikkan diameter pipa dari 12 mili ke 16 mili ya. Nah, terus yang kedua ya, jika setelah dihitung semua kehilangan tekanan baik akibat equivalent fitting maupun akibat panjang pipa lebih dari 1,5 bar, maka diameter pipanya dinaikkan supaya kecepatannya berkurang, kehilangan tekanan berkurang. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi kita menaikkan diameter pipa ya, boleh ya, asalkan kecepatan minimum 0,5 meter per detik, maksimum 3 meter per detik. Nanti akan berdampak ya, koreksi penentuan diameter pipa ini ya. Koreksinya nanti ada di perhitungan ya, atau penentuan kehilangan tekanan pada instalasi baik akibat panjang pipa maupun akibat equivalent fitting. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.